Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Manggita Cahaya Juliantini dengan NIM 2215091107 dari program studi S1 Sistem Informasi Rombol 26. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan jawaban UAS Agama Hindu yang telah saya lalui. Pada soal nomor 1 yaitu, bagaimanakah pendapat Anda tentang pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten? Apakah keduanya ini berkaitan? Nah, jadi menurut pendapat saya tentang pelaksanaan yoga dan proses pembuatan banten adalah bahwa keduanya dapat memiliki kaitan, tergantung pada konteks dan tujuan pelaksanaannya. Nah, kaitan antara yoga dan proses pembuatan banten dapat terlihat dalam aspek spiritualitas dan kesadaran diri. Baik yoga maupun proses pembuatan banten memiliki fokus pada kehadiran dan konsentrasi dalam tindakan yang dilakukan. Nah, kedua praktek ini dapat membantu seseorang untuk mengembangkan kesehatan mental dan meningkatkan kesadaran terhadap tindakan dan pengalaman saat ini. Selain itu, baik yoga maupun proses pembuatan banten dapat digunakan sebagai sarana untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Nah, yoga juga dapat menjadi alat untuk mencapai kesatuan dengan diri sendiri dan dengan alam semesta. Sedangkan proses pembuatan banten dapat menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan dewa atau roh halus. Namun, perlu diingatkan bahwa yoga bersifat non-sektorial dan dapat diamalkan oleh individu dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan. Nah, jika seseorang yang tidak beragama Hindu ingin menggabungkan yoga dengan proses pembuatan banten, penting untuk menghormati dan memahami konteks budaya dan agama dari kedua seks tersebut. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu, berikanlah pendapatmu apakah kelebihan banten dalam tradisi Hindu. Jadi menurut saya kelebihan banten dalam tradisi Hindu, yang pertama yaitu dengan membuat banten dapat membuat kita untuk selalu ingat kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua yaitu banten dapat dibuat sebagai sarana dalam berdoa kepada diri Sang Hyang Widiwasa dengan tulus dan ikhlas. Oleh karena itu, ketika membuat banten, kita akan berlatih mengenai cara untuk bersabar dan mengendalikan diri agar tidak marah dan egoisme. Kemudian yang ketiga yaitu dengan membuat banten kita dapat membantu untuk meningkatkan gizi masyarakat karena jika tidak ada lungsuran buah, maka masyarakat cenderung untuk tidak mengkonsumsi buah. Yang keempat yaitu dengan membuat banten dapat membantu perekonomian yang orang yang berpengalaman dalam bidang pembuatan banten dan menjual banten. Hanya itu, dengan membuat banten juga dapat membantu perekonomian masyarakat dengan cara membeli buah dan bahan-bahan pembuatan banten lainnya. Kemudian yaitu soal yang ketiga yaitu bagaimana strategi Anda mencegah korupsi bagi diri Anda sendiri. Nah, strategi yang dapat saya lakukan untuk mencegah agar saya tidak melakukan korupsi yaitu selalu ingat dengan karma pala. Kecil apapun kegiatan korupsi yang telah kita lakukan, pasti akan memberikan efek yang buruk bagi kita. Selain itu, saya juga selalu memegang prinsip bahwa uang itu merupakan titipan dari Tuhan dan bukan milik saya sendiri. Kemudian yang keempat yaitu ketika Anda mengunjungi panti asuhan, apa yang Anda kerjakan dalam studi lapangan itu, serta nilai-nilai agama Hindu yang dapat dipelajari dan diterapkan dalam studi kasus Anda adalah. Jadi yang saya kerjakan saat melakukan studi lapangan ke panti asuhan yaitu mengajari adik-adik anggota panti asuhan untuk menari. Karena menurut saya, melalui gerakan tari, kita dapat mengekspresikan tubuh kita. Nah, nilai agama yang dapat saya ambil dari studi lapangan ini yaitu menari dalam pandangan Hindu bukanlah sekedar aktivitas fisik dan ragawi, di mana seluruh tubuh merajut gerakan demi gerakan dalam harmonisasi ekspresi, busana dan panggung dan iringan. Tapi menari yang dimaksud adalah sebuah formulasi penyatuan wadah dengan isi, raga, dengan jiwa. Nah, dilandasi dengan pemusatan konsentrasi serta segenap kesadaran menuju kebenaran tertinggi sebagai Wiyanataraja. Nah, bersama aktivitas menari yang terus berlanjut atau berkesinambungan, maka spiritualitas dalam menari menjadi media untuk melakukan Wiwanataraja yang
sejatinya bersemayam pada setiap insan. Kemudian soal yang nomor 5 yaitu manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawaban dan beri contohnya. Jadi, ada beberapa cara untuk melihat hubungan antara kepasrahan dan sifat korupsi pada manusia. Kepasrahan dalam konteks spiritualitas atau filsafat dapat merujuk pada sikap menerima segala yang terjadi tanpa perlawanan atau keinginan yang kuat. Nah, sementara korupsi adalah perilaku yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara tidak jujur. Nah, menurut saya hubungan antara kepasrahan dan korupsi yaitu jika seseorang memiliki kecenderungan kepasrahan yang berlebihan dan mengabaikan nilai-nilai etika atau moral, maka mereka mungkin lebih rentan terhadap godaan korupsi. Nah, ketika seseorang tidak memiliki keinginan kuat untuk melawan atau menolak penyalahgunaan kekuasaan, mereka mungkin lebih cenderung untuk melakukan tindakan korupsi demi keuntungan pribadi. Contoh yang dapat diberikan adalah seseorang pejabat atau pemerintah yang memiliki sikap kepasrahan yang berlebihan. Jika pejabat tersebut tidak memiliki keinginan yang kuat untuk melawan godaan korupsi, mereka mungkin lebih untuk menerima suap atau memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Nah, kelemahan dalam sikap kepasrahan ini dapat dimanfaatkan oleh individu yang berniat jahat untuk memanipulasi pejabat tersebut. Kemudian soal nomor 6 yaitu dalam konteks pemujaan, manusia hanya dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan hubungan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam kajian center yoga selama ini, yaitu jadi pernyataan tersebut memiliki kaitan erat dengan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam pengkajian yoga center, nah terutama dalam konteks praktik pranayama. Pranayama adalah praktik yoga yang melibatkan pengendalian pernapasan untuk mencapai keseimbangan dan keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, dalam pranayama, pernapasan disadari dan dikendalikan dengan tujuan mempengaruhi energi vital dan tubuh dan mengharmonisasikan aspek-aspek yang berbeda dari kita. Nah, dalam konteks pemujaan dan praktik yoga, pernyataan tersebut menekankan pentingnya keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, pikiran kita mempengaruhi kata-kata yang kita ucapkan dan tindakan yang kita lakukan. Dan sebaliknya, perkataan dan perbuatan kita dapat mempengaruhi pikiran kita. Nah, jika ada ketidakselarasan di antara ketiga hal ini, kita akan mengalami ketidakharmonisan internal dan kehilangan kesadaran diri yang lebih dalam. Nah, dalam praktek pranayama, pengendalian pernapasan membantu kita memperkuat kesadaran dan mengendalikan pikiran kita. Nah, ketika kita fokus pada pernapasan yang dalam, lambat, dan terkendali, kita membantu pikiran kita untuk menjadi lebih stabil dan tenang. Dalam keadaan pikiran yang tenang, kita mampu memperhatikan dan mengubah kata-kata yang kita ucapkan serta tindakan yang kita lakukan. Nah, pranayama ini membantu menciptakan keselarasan antar pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dengan memupuk keselarasan ini, kita mampu menghilangkan ketidakkonsistenan dan dusta yang mungkin ada dalam pikiran, perkataan, atau perbuatan kita. Nah, dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita, dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Makna yang terdapat dalam Gita yang disampaikan oleh Krishna tersebut sangatlah dalam. Dalam Bhagavad Gita tersebut menandai kita
kata keduniawian dan keberadaan Tuhan yang dapat dilihat bahwa setiap insan memang harus memenuhi kebutuhan keduniawian untuk hidupnya, namun tidak melupakan kewajiban untuk sembahyang dan memuja Yang Maha Kuasa. Sekaligus dengan ingat kepadanya, maka hidup akan menjadi lebih terberkati dengan apa yang diberikan. Nah, gita ini bermakna juga sebagai himbauan bahwa seseorang manusia tidak seharusnya mengejar keduniawian yang penuh fama ini berlebihan sehingga melupakan Tuhan sendiri. Nah, semua yang dilakukan harus seimbang. Seimbang juga dengan kewajiban yang akan dilaksanakan sehingga hidup akan senantiasa terberkati. Nah, yang berikutnya yaitu banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu apakah perlu dilakukan? Jadi, menurut saya ngaben merupakan upacara pengkremasian jenazah untuk mengembalikan roh mereka ke tempat di mana mereka berasal. Nah, upacara ngaben sendiri merupakan salah satu dari wujud pelaksanaan fitriyatnya. Yang membuat upacara ngaben ini memakan banyak biaya adalah dari sarana dan prasarana seperti banten, canan, dan yang lainnya. Jadi, menurut saya ngaben ini sangat penting untuk dilakukan bagi keberlangsungan umat Hindu di Bali. Ini dikarenakan upacara ngaben merupakan salah satu upacara yadnya. Yadnya sendiri merupakan kurban suci yang tulus ikhlas. Jadi, walaupun biayanya tergolong mahal, bukan berarti upacara ini enggan dilakukan. Untuk mengatasi biaya yang mahal, prosesi ngaben dapat dilakukan pada tingkatan yang sederhana saja tanpa mengurangi makna dari proses ini. Selain itu, dengan mengikuti ngaben massal juga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam upacara ngaben. Walaupun melakukan ngaben massal, hal ini tidak mengurangi makna dari upacara ngaben itu sendiri. Nah, yang ke-9 yaitu banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besaran seperti ngantek linggih dengan biaya yang besar, sedangkan untuk menyumbangkan beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Nah, bagaimana pendapatmu menghadapi realita ini? Menurut saya, sebagai umat Hindu, kita harus tahu bagaimana menyamaratakan semua kegiatan yang patut dilakukan. Seperti upacara ngantek linggi adalah upacara yang patut dilaksanakan setelah membangun tempat suci. Namun, menyumbang beasiswa untuk anak miskin juga merupakan hal yang penting dilaksanakan karena merupakan bentuk dari sikap dharma. Menyelenggarakan resepsi yang besar boleh dilaksanakan karena juga ada unsur ungkapan syukur yang dituangkan. Namun, juga harus diimbangi dengan senantiasa membantu memberikan beasiswa untuk anak miskin dengan tulus ikhlas agar semuanya dapat selaras. Yang nomor 10 yang terakhir yaitu Yatra Yageswara Krasno Yatra Parto Danurdarah Tatra Sirir Vijayo Butir Druva Nitir Matir Mama. Artinya di mana ada Krishna penguasa yoga dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Nah, yang itu tadi merupakan isi dari Bhagavad Gita bab 18 sloka 78. Nah, berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya contoh pelaksanaan dari sloka Bhagavad Gita bab 18 sloka 78 yaitu seperti menerapkan ajaran Trikaya Parisuddha tentang bagaimana kita berpikir, berkata, dan berbuat yang benar sehingga menimbulkan keharmonisan. Nah, dimulai dengan mengendalikan diri seperti mengontrol rasa emosi, baik suka maupun tidak suka, atau lebih tepatnya melebur hal buruk dalam diri dan mengubahnya menjadi hal baik seperti contohnya menebar kasih sayang dan pelan-pelan akan memulai mempengaruhi orang sekitar, sehingga kebaikan menjadi hal yang berkesinambungan tanpa batas. Nah, itu tadi merupakan jawaban dari ujian akhir semester agama Hindu yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya tutup dengan para Om Santi, Santi, Santi.